Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribum bin nahar lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yaghfadunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya di pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah, untuk topik ngopi kita pada hari ini yaitu terkait ikhtiar dan doa. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam karunia sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang ikhtiar dan doa. Dua hal yang tak bisa dipisahkan. Ikhtiar itu adalah kita berusaha untuk memperoleh apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan. Pengen pinter yo belajar, pengen kaya yo kerja, pengen sehat yo olahraga, pola makan diatur, dijaga. Lah setelah kita pengen pinter belajar, pengen kaya bekerja, pengen sehat olahraga, pola makan, pola tidur diatur, setelah itu kita berdoa. Doa itu adalah komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memohon yang kita usahakan, yang kita ikhtiarkan itu tadi dikabul oleh Allah. Lah kenapa dua-duanya ini saling keterkaitan? Karena orang yang hanya ikhtiar, hanya usaha tanpa doa itu namanya sombong. Nanti kalau dia berhasil akan nampak sombongnya. Oh ini loh hasil karya saya. Itu persis kayak cerita Korun. Kenal Korun Bu? Enggak, sama saya juga enggak kenal. Cuman tahu namanya. Korun ini orang terkaya yang paling fenomenal.
hartanya tenggelam di Mesir, tapi kalau ada orang sini yang lagi bikin sumur, bikin pondasi, nemu harta, bilangnya harta, itu yang bawa dari Mesir ke sini siapa? Lah saking terkenalnya asal nemu duit di dalam tanah, bilangnya duitnya, hartanya Korun. Korun itu ia usaha maksimal, bisnis luar biasa. Begitu dia mencapai kekayaan, karena dia nggak pernah doa, nganggapnya ini loh hasil karya saya. Tapi sebaliknya begitu dia tumbang, begitu ia jatuh, gagal dalam ikhtiarnya karena nggak pernah berdoa, langsung gampang nyalahin orang. Gara-gara Covid nih, Covid disalahin. Gara-gara musim hujan nih, dagangan es saya gak laku. Pokoknya nyalahin pihak lain aja. Karena ini hanya ikhtiar tapi tidak doa. Lah sebaliknya orang hanya berdoa tapi nggak ikhtiar, namanya bohong. Ya Allah pengen kaya ya Allah. Kerja yuk, enggak. Saya udah doa kok. Wah. Itu dulu kalau ketahuan sahabat Umar Ibnul Khattab langsung ditenteng, dibawa keluar. Karena ada riwayat sahabat Umar itu ketika pagi lewat masjid ada anak muda lagi doa. Ketika siang sahabat Umar mau pulang makan siang, pemuda itu masih doa. Sore ketika sahabat Umar mau pulang, pemuda itu masih doa. Disamperin, Mas ngapain? Doa, minta apa? Rizki, udah dapat? Belum. Oh ya Allah minta kaya, ya Allah minta duit, tapi diajak kerja nggak mau. Oleh sahabat Umar, anak muda tadi malah dimaki-maki, diomelin. Kalau bahasa kita langsung ditenteng kayak nenteng anakan kucing. Intinya nih. Keluar. Jangan lama-lama di masjid kalau pengen dapat rezeki. Keluar, ono pasar di sono, ono sawah. Kalau mau ke pasar. Artinya kalau hanya doa tapi enggak usaha namanya bohong. Ya Allah karuniakan ilmu yang manfaat. Diajak ngaji enggak mau. Saya udah doa enggak usah ngaji, ntar kalau pinter dapat laduni ya pinter-pinter sendiri. Enggak ada. Kadang kalau zaman dulu saking tanda kutip bodohnya, belajar mumet enggak bisa-bisa, akhirnya bukunya dibakar, habis bakar langasnya diminum. Katanya cara cepat biar ilmunya masuk. Yang masuk bukan ilmunya, penyakit. Areng yang masuk. Memang Allah kalau memberikan ilmu pada siapa ya terserah Allah, tapi ada lewat ikhtiarnya, bukan hanya doa. Ya Allah semoga anak saya soleh-soleh, nurut-nurut, pinter-pinter. Maknya udah enggak solehah. Kalau dibilangin ngeyel melulu, lah gimana? Ma'fil aba fil abna, apa yang ada di orang tua itu nanti yang akan ada di anak. Makanya kalau kita pengen punya anak yang dibilangin nurut, ya kita ya nurut. Kalau kita pengen punya anak yang rajin, ya kita yang rajin. Anak sore-sore sono-sono ke masjid, ngaji ke TPQ, ke musola, ke masjid. Lah mak ngapain? Anak sekarang kan cerdas. Mak ngapain? Ya saya kan udah tua, main HP. Jangan harap itu mungkin anak berangkat dari rumah, ya bawa tas, ya bawa peci, bawa sarung, tapi nggak nyampe masjid. Belok ke rumah temennya, mabar. Bahasa anak sekarang mabar ya. Main bareng apa namanya? Laiyo ma fil aba fil abna. Apa yang ada di orang tua itu nanti yang akan ada di anak. Kita pengennya punya anak baik, ikhtiarnya kita contohin. Setelah kita contohin doa, ya Allah semoga anakku jadi anak soleh. Lah kan gitu, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Silahkan disiapkan pertanyaannya. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk.
Untuk mengawali segmen kali ini akan dibuka terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Liana dari Majelis Muslimat Al-Muhajirin Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz, mengapa dalam ikhtiar harus disertai doa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri, Pak Ustadz mau bertanya. Jika usaha kita dan doa kita udah maksimal Pak Ustadz, tapi hasil belum sesuai yang diharapkan, bagaimana cara kita menyingkapinya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, mengapa dalam ikhtiar harus dibarengi dengan doa? Dan pertanyaan kedua, kalau usaha doa sudah maksimal tapi hasil yang diterima tidak seperti yang kita harapkan, gimana kita harus menyikapinya? Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama, kenapa dalam ikhtiar kita harus disertakan dengan doa? Inilah bedanya kita orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman ketika ia punya ikhtiar pengen jadi orang yang agnia, jadi orang banyak duit, ia akan kerja maksimal, dagang bisnis maksimal. Tapi tidak lupa dengan berdoa. Sehingga ketika ia berhasil tidak timbul sifat sombongnya kayak Korun itu tadi. Atau sebaliknya ketika ia gagal enggak putus asa, mungkin Allah belum memberikan kesempatan pada saya untuk jadi orang yang sukses dari sisi ekonomi. Sehingga orang yang berikhtiar kemudian berdoa itu orang-orang yang tetap rendah hati ketika ia berhasil dari hal-hal yang dia inginkan dan tidak rendah diri alias pesimis ketika ia gagal. Karena ada Allah yang maha kaya untuk memberikan segalanya. Kemudian di pertanyaan kedua, ikhtiar maksimal sudah, doa sudah, kerja udah pokoknya tadilah P-nya banyak ya. Kerja apa pokoknya apa aja asal ada kesempatan dijalani. Lah kok kayaknya gagal mulu ya. Doa udah. Pokoknya asal ada dengar dari ustadz ustadzah yang ngasih doa supaya rezeki lancar dijalani. Suruh baca waqiah dibaca, suruh duha, sampai dalam doa duhanya aja serem ya. Ya Allah, kalau rezekiku di langit turunin, kalau di bumi taikin, kalau jauh deketin, kalau dikit banyakin, sampai kalau haram. Loh, ibu kalau doa duha gitu kan, Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Kalau langit turunin. Wa in kana fil ardi, kalau dalam bumi fa ahrijhu, keluarin. Wa in kana ba'idan, kalau memang jauh fa qarribhu, deketin. Wa in kana qalilan, kalau sedikit banyakin. Wa in kana mu'assaron, kalau memang sulit fayashirhu, mudahin. Yang terakhir kan wa in kana haraman, gitu kan doa-doa. Lah kalau diterjemahkan gimana? Kalau memang haram fatohirhu, gitu kan doanya ya. Haram suruh ngalalin. Samping maksanya pengen jadi orang kaya. Ada yang ngajak ini semua dijalani. Kok hanya sampai sekarang kok belum seperti apa yang diharapkan. Sampai sekarang kok ya begini-begini aja. Gimana ya Allah? Apa doa saya enggak diterima atau bagaimana? Langkah yang ketiga, kan langkah pertama tadi kita ikhtiar, usaha maksimal. Setelah itu doa. Setelah doa ada namanya tawakal, pasrah.
Kita hanya bisa bekerja, hanya bisa berdoa. Masalah hasil itu urusan Allah. Allah yang lebih paham, Allah yang lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Kita mintanya kaya nih. Tapi kalau diberi kaya, belum tentu pagi-pagi mau ngaji di Sinpo TV. Nah kalau lagi banyak duit tuh, nah iya kan, mungkin gaulnya bukan di majelis taklim. Ya tahu lah kemana kek. Nah Allah maha tahu, bukan Allah nggak sayang loh ya. Allah sayang, justru sayangnya Allah itu menunda waktu yang tepat kapan kita ini jadi orang kaya. Sama kayak analoginya begini, ibu punya anak satu-satunya, baru kelas 4 SD, minta dibeliin motor. Ibu beliin nggak? Padahal ibu punya banyak duit loh. Kenapa nggak dibeliin? Belum waktunya. Itu sama kayak kita minta kaya, Allah maha tahu ini belum waktunya kaya nih. Lah kalau tiba-tiba kaya mendadak jadi OKB, orang kaya baru, malah bahaya, bisa jadi nanti ketemu tetangga nggak mau nengok. Biasanya hari Senin hadir majelis taklim nggak hadir. Biasanya ada acara PKK, posyandu apa-apa ikut hadir, belas. Kalau ditanya bu kok nggak hadir, kita udah beda level. Ya. Bahaya itu lah, makanya tadi Allah maha tahu. Usaha maksimal sudah, doa sudah, lah hasilnya kok belum seperti yang kita harapkan, maka yang langkah yang ketiga adalah tawakal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli. Seandainya orang itu mau tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, maka Allah akan mencukupi apa yang dia inginkan. Walaupun tidak seperti yang dia harapkan, tapi cukup. Lah kita ini kadang salah menempatkan tawakal juga. Ikhtiar enggak, doa enggak. Kalau ditanya, saya mah tawakal, kalau wajahnya pinter dia pinter, kalau wajahnya kaya, oh bukan begitu. Dalam riwayat Rasulullah itu pernah marahin sahabat. Ketika Rasulullah dalam halaqah ilmu kayak begini nih, tiba-tiba ada yang baru datang langsung duduk. Ditanya oleh Rasulullah, kamu kesini jalan kaki apa bawa kendaraan? Bawa kendaraan ya Rasul, udah diikat. Kalau dulu kan kalau enggak unta ya kuda. Nah kalau sekarang bawa motor udah dikunci. Enggak ya Rasul, saya mah tawakal. Kunci masih ngegantung. Rasulullah bilang, keluar. Kendaraanmu, kudamu atau untamu ikat dulu, setelah diikat diamankan baru tawakal. Lah ini kita mau ke masjid, ke majelis taklim, bawa motor bilangnya saya tawakal dah. Lah kunci masih ngegantung, bukan tawakal namanya, itu sodakoh memaling. Lah ya kalau sodakoh mah ikhlas, ini kan enggak ikhlas ya. Tawakal itu usaha sudah, motor diparkir di tempat yang benar, kemudian dikunci, kalau perlu kunci setang, kalau perlu kunci ganda. Lah kalau Allah kok menakdirkan motor ternyata diamankan oleh orang lain, lah itu namanya tawakal. Ya sudah, usaha sudah, doa sudah, ya Allah beri aman, sudah, tapi ternyata Allah menghendaki cara yang lain, lah itulah yang disebut dengan tawakal. Anak kita sekolahin sudah, pesantrenin udah, TPA ngaji udah, lah kok ternyata hasilnya beda, ya wis aku pasrahmu ya Allah, ini anak titipanmu, engkau yang maha tahu mana yang terbaik buat ini anak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, usai jeda kita akan lanjut ngobrol terkait dengan ikhtiar dan doa. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk.
Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait dengan topik ngopi kita yaitu ikhtiar dan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, di penghujung perjumpaan kita pada pagi yang berbahagia ini dalam tema obrolan kita ikhtiar dan doa, bahwa dalam kita menjalani kehidupan ini pasti punya keinginan dan cita-cita atau harapan. Entah untuk kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, untuk agama kita. Lah untuk mewujudkan itu semua kan kita butuh ikhtiar, usaha maksimal. Karena dalam Quran di opening tadi, di ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu gak akan merubah nasib seseorang sehingga orang tersebut berjuang untuk merubah nasibnya. Orang yang pasrah, tawakal dalam salah arti, artinya pasrah. Ya udahlah, kalau kere ya kere. Diajak kerja nggak mau, diajak dagang bilangnya nggak bakat. Ya udahlah pasrah, ya udah sampai mati, ya sampai kiamat kurang 2 jam ya tetap kere. Misalnya dia bodoh, ya udahlah bodoh ya bodoh lah, ntar kalau ada pilkada nyoblos ya sama suaranya satu-satu juga. Lah diajak ngaji enggak ngantuk, diajak belajar ya Bu, kalau kita di situ lu belajar TPA dari Iqra tuh malu, masa udah nenek-nenek Iqra malu. Ya sampai Israel nyamper ya tetap bodoh. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini yang perlu kita jadikan patokan. Allah enggak akan rubah nasib kita selama kita tidak berjuang untuk merubah nasib kita sendiri. Umpama saya mau udah seumur segini, ya udahlah kalau memang saya terlanjur ngaji nggak bisa apa-apa nggak bisa, anak saya harus berubah. Lah ini enggak, dianya nggak bisa ngaji, anaknya nggak bisa ngaji, kayaknya bodoh keturunan ini mah. Diturunin ke anak, diwarisin ke anak kan bahaya. Lah untuk mewujudkan keinginan-keinginan itu ada ikhtiar. Setelah ikhtiar kita doa, setelah doa baru tawakal. Tawakal itu udah terakhir, langkah terakhir. Setelah kalau pengen pinter belajar, pengen kaya bekerja, berdagang, pengen sehat olahraga, ngatur pola makan, setelah itu doa pada Allah, setelah berdoa baru tawakal. Maka tadi pertanyaan Ibu yang di segmen sebelumnya, ikhtiar sudah maksimal, doa, segala doa yang kita bisa sudah, tapi ternyata hasil tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka disitulah fungsinya tawakal. Kita bekerja itu ibadah, kita belajar itu ibadah, masalah pinter, masalah kaya itu urusan Allah, dan Allah Maha tahu mana yang terbaik buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita terkait ikhtiar dan doa ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk terus saksikan ngopi pada pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.